Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk perkuliahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan pada kali ini saya akan membahas tentang batang tarik, yaitu batang tarik khususnya pada sisi wajah. Nah, adapun kompetensi yang bisa diharapkan nantinya setelah mengikuti perkuliahan kali ini, diharapkan adik-adik bisa yang pertama itu mengetahui apa saja perilaku keruntuhan suatu batang tarik. Jadi ada 3 nanti keruntuhan pada suatu batang tarik yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, itu adik-adik bisa diharapkan melakukan proses desain penampang pada suatu komponen struktur tarik. Jadi ingat kata kuncinya pada materi kali ini adalah batang tarik, struktur tarik, ataupun elemen tarik. Oke. Nah, apa sih sebenarnya batang tarik? Ya, mungkin saya ingatkan lagi ya, batang tarik itu ya adalah suatu batang yang apabila dia diberikan suatu beban yang bersifat tarik. Di sini di mana batang tarik itu jika arah panah gayanya atau bebannya itu adalah keluar ya. Nah, tension itu akan menyebabkan batang ini menjadi lebih panjang. Itu apabila kita mengenai atau memberikan suatu beban berupa tarik pada suatu batang baja. Oke. Nah, sebaliknya apabila kita melakukan atau mengenai beban yang bersifat tekan, maka dia akan memendek. Kita akan fokus ke bagian yang batang tarik ini, ya. Apa saja sih contoh batang tarik yang terbuat dari material baja yang bisa Anda lihat di lingkungan kita? Contohnya adalah struktur jembatannya, di mana struktur jembatan ini terdiri dari elemen batang tarik dan batang tekan. Nah, posisi batang tarik sendiri itu berada pada batang-batang bawah, ya, atau berada pada rangka-rangka bawah ini. Sedangkan batang atas itu adalah batang yang mengalami tekan. Dan kemudian batang yang diagonal ini bersifat mengalami kombinasi antara batang tarik dan batang tekan. Nah, bagaimana contoh keruntuhan batang tarik yang bisa kita lihat? Nah, contohnya pada struktur atap. Ya, struktur atap. Nah, kalau kamu lihat ini di tengah ini adalah suatu gambar struktur atap yang berbentuk segitiga, ya, di dalamnya juga terdiri dari rangka-rangka yang bersifat segitiga. Nah, akibat adanya beban tarik yang terlalu besar, nah bisa terjadi keruntuhan pada struktur rangka atap ini. Keruntuhan yang bersifat tarik apabila dia kelebihan menerima gaya tarik atau beban tarik. Nah, ini contohnya ya. Jadi strukturnya sebenarnya seperti ini, tapi ketika dia runtuh maka roboh semua bagian segitiga yang di atas ini atau bagian atas ini mengalami keruntuhan. Kemudian terjadilah beberapa akibat oleh karena hal tersebut. Contohnya adalah terjadinya tekuk atau terjadinya buckling, kemudian putus pada bagian sambungan yang seperti ini ya. Nah, kemudian seluruh batang tegaknya itu mengalami keruntuhan yang ini. Jadi nggak ada lagi batang tegaknya, roboh semuanya ya. Kemudian pada bagian end plate-nya ini patah. Jadi ini adalah bagian sambungannya ke balok atap. Karena terjadi keruntuhan, maka sambungan ini terlepas dari end plate-nya. Nah, ini contoh-contoh keruntuhan yang terjadi pada batang tarik ya. Apabila batang tarik ini tidak mampu menahan beban tarik, maka bisa terjadi efek yang paling fatal adalah keruntuhan struktur secara global. Nah, ya, kita akan lihat contoh analisis batang tarik ya. Bagaimana sih batang tarik itu bekerja? Jadi kalau kita berikan beban, misalnya ini adalah suatu struktur jembatan ya. Nah, bebannya ada di bagian rangka bawah. Dia mengenai bagian rangka bawah. Oleh karena itu, batang-batang yang ada di bawah ini mengalami tarik atau tension. Ini yang disebutkan tadi juga ya. Jadi, kalau ada beban sebesar M kali G ya, massa kali gravitasi ya menumpuk ke bawah ya.
maka yang akan terjadi adalah di batang bawah terjadi tension atau tarik. Kemudian bagian atas itu mengalami compression atau dia mengalami tekan. Sedangkan batang diagonal ini dia mengalami compression dan tension secara berselingan. Nah, ini dia kalau kita kasih warna ya, bagian bawah ini tension, bagian diagonal tension dan compression, ini bagian atasnya adalah compression atau bagian tekan ya. Nah, ini pada suatu jembatan cantilever ya. Nah, pada suatu jembatan cantilever bagian tensionnya adalah bagian di atas, sedangkan bagian compressionnya adalah bagian yang di bawah. Kenapa seperti itu? Karena di bagian bawah ini dia ditumpuk atau dia mengalami tekanan dari si lantai jembatan ya. Nah, sedangkan bagian atas ini, rangka atas kenapa mengalami tensi? Karena dia menarik dari lantai yang ada di bawahnya. Ini bagian cantilever, ini adalah jembatan cantilever ya. Oke. Ini contoh jembatan yang lainnya ya. Jadi rata-rata setiap jembatan itu dia mempunyai batang tarik dan batang tekan. Anda bisa perhatikan di berbagai macam jenis jembatan yang saya tampilkan tadi. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih perencanaan batang tarik ya? Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini? Yang pertama, yaitu penggunaan baja struktur. Nah, penggunaan baja strukturnya. Nah, penggunaan baja struktur yang paling efisien adalah sebagai batang tarik, di mana seluruh kekuatan batang dapat dimobilisasikan secara optimal hingga mencapai keruntuhan. Ya, nah kenapa seperti itu? Karena kita ketahui kalau misalnya baja itu kekuatan tariknya itu dia memiliki keunggulan terhadap kekuatan tarik. Jadi kekuatan tariknya itu besar sekali ya. Nah, oleh karena itu untuk suatu struktur yang mengalami gaya tarik yang besar seperti pada suatu struktur jembatan itu kan mengalami gaya tarik yang besar, maka yang paling efektif adalah digunakan struktur baja ini ya. Batang tarik adalah komponen struktur yang memikul atau mentransfer gaya tarik antara dua titik pada struktur ya. Nah, suatu elemen direncanakan hanya memikul gaya tarik jika yang pertama kekuatan lenturnya dapat diabaikan seperti pada kabel atau pada rod. Jadi dianggap bahwa kuat lenturnya itu adalah kecil sekali. Nah, kalau permasalahannya seperti itu, maka kita bisa menggunakan struktur baja itu sebagai batang tarik tadi ya. Kemudian yang kedua, kondisi sambungan dan pembebanan hanya menimbulkan gaya aksial pada elemen seperti pada elemen rangka batang. Oke. Nah, kenapa seperti itu ya? Nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya berkaitan dengan sifat baja yang dia akan lemah terhadap beban lentur ya. Beban lentur. Kenapa seperti itu? Karena kita ketahui dimensi dari baja itu sendiri lebih langsing kalau kita bandingkan dengan dimensi material yang lain seperti beton. Ya, dengan memiliki kekuatan tarik yang sama gitu ya, beton dia mempunyai kekuatan lentur yang lebih dibandingkan si baja. Karena apa? Karena baja itu batangnya itu lebih langsing sifatnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih konsep perencanaan untuk LRFD, Load Resistance Factor Design ya, pada elemen tarik atau batang tarik ini. Nah, konsep perencanaan berdasarkan LRFD ini secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut ya, di mana beban kita kalikan dengan faktor. Lanjutkan lagi, tadi kita bahas elemen tarik dengan konsep LRFD. Jadi bagaimana sih kita merencanakan suatu batang tarik ya. Nah, kita akan merencanakan batang tarik sesuai dengan konsep bahwa suatu beban kita kalikan dengan faktor pembesaran itu nilainya jika kita sigmakan harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas dari penampang dikalikan dengan faktor reduksi penampang tersebut ya. Jadi artinya begini, seandainya nih kita punya batang baja, nah si batang baja ini harus mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan
beban yang akan ditanggungnya. Nah, konsepnya seperti itulah, harus diingat bahwa penampang baja kita harus lebih kuat daripada si beban itu. Nah, penampang bajanya sendiri kita kasih faktor reduksi, kita kurangin sedikit kekuatannya, sedangkan bebannya itu kita kasih faktor gamma atau kita naikkan sedikit besarannya ya. Nah, kemudian ya ini yang nomor 1 dan nomor 2 sama, hanya bedanya ini pemakaian variabel yang satu Rn ya. Ini kapasitas rencana, yang ini juga PN, kapasitas rencana. Kalau di bukunya Pak Agus Setiawan yang saya suruh adik-adik untuk memilikinya itu, nah dia pakai PN ya. Apakah adik-adik sudah memiliki buku baja tersebut? Mudah-mudahan sudah mulai mencari ya, dipelajari di sana. Oke. Nah, kemudian kita lihat apa sih gamma di sini? Gamma di sini atau faktor pembesaran ini adalah faktor suatu nilai ya, nilai variabel yang digunakan untuk memperbesar suatu beban ya. Sigma gamma I kali QI ini berasal dari kombinasi pembebanan. Jadi kita lihat beban ultimate-nya ya, kombinasi 1 misalnya 1,4 kali beban mati. Kemudian kombinasi yang kedua 1,2 kali beban mati tambah 1,6 kali beban hidup ditambah 0,5 kali beban hidup atap ya. Kemudian ada kombinasi berikutnya C, D, E, dan F. Nah, ini semuanya kita jumlahkan nantinya atau kita hitung. Nah, inilah yang menjadi nanti dasar kita menghitung gamma I kali QI-nya atau beban daripada elemen tersebut. Nah, kemudian apa yang kita artikan sebagai nilai reduksi atau P kali T ini? Nah, P kali T, ini dia. Nah, ini nilai P ini kita bisa masukkan nilainya adalah 0,9 apabila kita akan merencanakan batang tarik itu menurut keruntuhan leleh ya. Kemudian kita bisa menggunakan nilai 0,75 apabila kita akan merencanakan batang tarik itu terhadap frakturnya atau terhadap keretakannya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sifat-sifat baja struktural yang ada. Yang pertama ya, itu adalah BJ34, BJ37, BJ41, BJ50, dan BJ55. Ini adalah jenis bajanya. Jenis baja yang akan kita gunakan untuk kita desain sebagai batang tarik. Nah, berdasarkan jenis baja ini, kita bisa menentukan berapa sih tegangan putus minimumnya atau F ultimate-nya. Kita juga bisa menentukan berapa tegangan leleh minimumnya atau F yield-nya. Lalu kita juga bisa menentukan tegangan minimum. Yang ketiganya ini, khususnya dua ini ya, tegangan putus dan tegangan leleh ini, nantinya kita akan gunakan dia untuk proses pendesainan batang tarik ya. Nah, baik, kalau kita sudah mengenal sifat mekanis baja, kita akan lebih mudah lagi nanti untuk mengerjakan perhitungan batang tariknya ya. Nah, kita lihat nilai PN atau nilai RN tadi yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu pada konsep perencanaan LRFD, itu bisa kita hitung berdasarkan 3 kondisi kegagalan atau 3 kondisi keruntuhan ya. Ini kita lihat berdasarkan SNI 1729/2002 ataupun SNI yang baru yaitu 1729/2015 ya, di mana dalam menentukan kuat tarik nominal PN suatu batang tarik harus diperiksa terhadap beberapa kondisi kegagalan yang mungkin terjadi. Jadi maksudnya apa sih? Batang tarik ini kalau misalnya dikasih beban bisa jadi yang pertama dia mengalami leleh dari luas penampang kotor di elemen yang jauh dari titik sambungan ya. Jadi dia ngalamin leleh. Lelehnya di mana? Lelehnya berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah batang yang jauh dari sambungan gitu. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa jadi mengalami kondisi kegagalan atau keruntuhan yang disebabkan oleh si fraktur. Nah, fraktur ini adalah juga kita sebut dengan patah ya, patah atau retak ya, di mana posisinya ini berada pada sambungan. Kemudian ya, suatu batang tarik ini juga bisa mengalami kondisi kegagalan yang ketiga yaitu geser blok, di mana patahan ini terjadi pada sambungan juga,
cuman dia membentuk blok-blok patahan. Jadi dia membentuk blok-blok. Kalau yang nomor 2 tadi membentuk garis patahan, kalau yang ini membentuk blok ya. Nah, jadi dari ketiga kondisi kegagalan ini yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai nih nanti kekuatan tariknya batang tarik kita mengalami 3 hal berikut. Oleh karena itu, kita rencanakanlah batang kita ini terhindar dari 3 hal tersebut. Bagaimana kita rencanakannya? Nah, berdasarkan 3 kondisi ini, maka juga ada 3 rumus yang harus kita hitung ketika kita mendesain batang tarik. Ya. Nah, perhatikan. Nilai kuat tarik rencana Pi T kali Pn yang menentukan kondisi batas atau limit state dalam desain. Nah, ini kondisi kegagalan di atas merupakan kondisi batas atau limit state dalam desain. Jika kondisinya terlampaui, maka kemungkinan terjadi kegagalan akan akan dihindari ya. Kemudian kita akan lihat yang pertama itu kegagalan kita hindari dari terjadinya leleh. Ya, leleh di mana? Leleh dari luas penampang kotor di elemen yang jauh dari titik sambungan. Coba Anda perhatikan gambar ini ya. Anda lihat gambar ini. Nah, di sini ada suatu batang tarik yang warna biru ini batang tariknya. Kemudian kita kasih beban tarik yang kita kasih simbol nih PU. Jadi beban tariknya adalah si PU. Nah, ketika dia mengalami tarik, maka kemungkinan bisa terjadi adalah kondisinya leleh pada bagian nomor 1. Di mana bagian nomor 1 ini adalah bagian ya yang jauh dari sambungan. Nah, di sini adalah bagian yang jauh dari sambungan. Nah, kalau dia jauh dari sambungan, maka yang terjadi kemungkinan adalah leleh ya, leleh. Maka leleh ini harus kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Kekuatan penampang kita harus kita desain ya besar daripada terjadinya si leleh ini ya. Leleh berarti yang mempengaruhi apa? F yield, yaitu tegangan leleh ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhinya adalah luasan penampang atau A grossnya. Oke. Nah, kita lihat. Leleh pada titik 1, ini ada leleh pada penampang utuh yang akan terjadi di titik yang jauh dari sambungan. Di sini bisa terjadi saja leleh. Nah, kayak gitu ya. Untuk kondisi leleh pada penampang utuh, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita harus perhatikan luasan yang menentukan, yaitu AG. Yang kedua, kita perhatikan tegangan yang terjadi, yaitu tegangan leleh atau F yield. Dan satu lagi adalah faktor reduksi akibat leleh, yaitu P ya, yang nilainya adalah 0,9 ya. Baik, bagaimana sih rumusan untuk menentukan kekuatan tarik ya? Kekuatan tarik di mana kondisinya kondisi yang pertama ya. Kondisi pertama itu adalah leleh dari luas penampang kotor di elemen yang jauh dari titik sambungan. Nah, untuk menentukannya kita bisa menggunakan rumus PN ya, atau kuat tarik penampang itu sama dengan FY, F yield-nya kita kalikan dengan A gross-nya ya. F yield kita kalikan dengan A gross, di mana nilai F yield-nya ini sesuai dengan ini tadi ya, sesuai dengan tabel sifat mekanis baja struktural. Jadi F yield-nya bisa 210 MPa, bisa 240 MPa, 250 MPa dan seterusnya. Oke, ini kita pakai nanti untuk menentukan kekuatan tarik kondisi 1. Lalu apalagi yang ditentukan AG? AG adalah luas penampang. Kalau kita lihat luas penampangnya yang mana? Luas penampang batang tarik ini, ya, luas penampang batang tariknya. Oke, kemudian untuk menentukan kekuatan tarik rencana, maka kita perlu mengalihkan FY dan AG ini dengan suatu faktor reduksi, yaitu Pi. Nah, untuk kondisi pertama, nilai Pi kita adalah 0,9. Jadi rumusan kita nantinya akan menjadi PN sama dengan Pi T kali FY kali AG, ya. Di mana 0,9 kita kalikan dengan F yield, kita kalikan dengan A gross-nya. Maka kita perolehlah kekuatan tarik pada kondisi pertama. Oke? Nah, kita lanjutkan untuk kondisi kedua. Kondisi kedua, nah, kalau kita perhatikan pada gambar di atas ya. Nah, di sini ada suatu batang baja yang kita kasih beban NU, ini beban NU-nya. Bebannya adalah beban tarik.
Oke. Nah, ketika kita kasih beban tarik, kemungkinan terjadinya kegagalan ada pada posisi nomor 2. Di mana posisi nomor 2 ini bisa jadi terjadi fraktur, ya. Fraktur itu bisa retak atau patah begitu pada posisi sambungannya pada nomor 2. Di mana posisi sambungannya itu pada nomor 2 yang ada lubang-lubangnya ini ya. Kalau ini tadi kan tidak ada lubang ya, tidak ada lubang sambungan, maka di sini kemungkinan terjadi leleh. Nah, yang nomor 2 ini, nah ini dia kondisi yang kemungkinan terjadi fraktur. Nah, fraktur dari luas penampang di sambungan yang warna merah ini dia. Nah, warna merah ini ya. Jadi kemungkinannya terjadi di sini. Nah, oleh karena itu kita harus merencanakan penampang kita harus memiliki kapasitas penampang yang cukup untuk mencegah terjadinya fraktur dari luas penampang di sambungan. Supaya kita memiliki penampang yang cukup, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Ya, faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama yaitu besarannya F ultimate kita. Berapa sih tegangan ultimate kita? Lalu berapa sih nilai AE? AE adalah luas neto efektif kita. Berapa nilai luas efektif neto kita ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, ya ini ya faktor mempengaruhi, perhatikan gambar di bawah ini. Kalau misal ada tadi beban tarik yang kita kenakan pada suatu batang, kemungkinan terjadi patah di sini. Ya, kemungkinan terjadi patah di sambungan. Patah di sambungan ini bagaimana sih proses terjadinya? Nah, coba lihat gambar A. Apabila dia dikasih tegangan, ya tegangan tarik atau beban tarik, maka akan terbentuklah di sini ya diagram tariknya kayak gini. Jadi dia bentuknya kayak parabola, ya membesar pada bagian tengah atau yang dekat dengan lubang ya, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar tegangannya, sehingga yang awalnya dia tegangannya elastis begini ya. Tegangan elastis apa? Tegangan ya kalau kita tarik bebannya dia akan kembali seperti semula ya posisinya, kemudian materialnya, nggak terjadi perubahan yang permanen. Nah, dari tegangan elastis ini, kalau kita kasih beban terus-menerus, ya beban tarik sampai dia tidak mampu tadi, maka akan terjadi kondisi batas atau kondisi ultimate-nya. Jadi semua tegangannya penuh nih, full di sini gambarnya full. Kalau ini tadi enggak ya, ini enggak full, ini masih elastis. Yang ini full, ini keadaan plastis atau pada keadaan batas ya akan sampai ke plastis. Nah, pada keadaan batas ini ya, kita akan menggunakan tentunya adalah tegangan batasnya atau tegangan ultimate-nya. Apa itu tegangan batas atau ultimate? Nilainya adalah FU. Dari mana kita dapat FU? Ya dari tabel yang tadi. Nilai FU ini dia. Ya, tegangan putus atau FU nilainya adalah megapascal ya. Tergantung dari jenis bajanya. Apakah baja kita BJ34 maka nilai FU kita sudah ditetapkan yaitu 340. Nah, kemudian kita cari FY-nya berapa? Sudah ditetapkan juga nilainya 210. Tinggal kita ambil saja ya, tidak perlu kita cari atau kita hitung lagi. Ini sudah ketentuan, oke? Nilai FU-nya tadi kita sudah dapatkan di sini ya untuk mencari berapa sih kapasitas penampangnya agar terhindar dari nomor 2 si traktor ini, maka kita carilah nilai AE. AE tadi adalah luas neto efektif. Ini dia. Luas neto efektif. Luas neto efektif atau AE ya. Nah, di mana AE ini nanti kita dapatkan dengan rumusan yang lebih detail lagi ya. Kemudian ada AG ya. AG adalah nilai luas bruto dari komponen struktur. Ini akan kita butuhkan untuk menentukan nilai AE nantinya ya. Kemudian ada FY. FY adalah tegangan leleh minimum yang disyaratkan. Nilainya boleh KSI ataupun megapascal. Lalu yang terakhir yaitu F ultimate atau FU yaitu kekuatan tarik minimum yang disyaratkan ya dalam satuan KSI ataupun megapascal. Nah, ini adalah kondisi yang kedua. Oke. Nah, pada kondisi yang kedua ini kita tadi mengetahui ada nilai AE atau nilai luas neto efektif. Bagaimana cara mencari nilai luas penampang efektif atau luas neto efektif ya? Anda lihat grafik ini, luas penampang efektif, coba perhatikan ya, luas penampang efektif
luas penampak efektif atau AE ya itu adalah perkalian antara nilai luas bersih penampang atau AN kita kalikan dengan nilai shear lag atau U. Oke. Pahami dulu bahwa AE itu adalah AN kali U. Dari mana AN daripada U, dari mana U nanti Ibu akan jelaskan ya. Ingat dulu AE adalah luas penampang efektif. Nah, luas penampang efektif adalah perkalian antara luas bersih penampang bajanya kita kalikan dengan U atau nilai shear lag-nya ya. Jadi ada 3 tahapan perhitungan penampang. Yang pertama kita mesti cari dulu agrosnya ya. Agros itu penampang kotor. Kemudian kita cari nilai AN. AN adalah penampang bersih. Kemudian kita cari nilai AE. AE adalah penampang efektif. Oke. Pengaruh sambungan terhadap luas penampang suatu batang tarik dapat dibagi sebagai berikut. Pengaruh lubang baut, pengaruh ulir atau thread, pengaruh tegangan yang tidak merata, serta beban yang tidak simetris. Ya. Jadi pengaruh lubang baut ya itu akan mempengaruhi berapa sih luas mito atau AN yang akan kita peroleh ya. Nah, kalau ada lubang baut maka nilai AN-nya itu menjadi AG kurang N kali D lubang baut kali T ya. AG adalah agros, N adalah jumlah lubang, D adalah lubang diameter bautnya, kemudian itu T adalah suatu jaraknya. Baik, kita akan lihat kalau pada SNI ya berkaitan dengan luas neto, ukuran lubang baut, jika kita punya ukuran kecil dari 24 mm, maka kita harus menjumlahkan D tambah 2 mm untuk menentukan nilai AG-nya nanti. Nah, untuk Pi besar sama dengan 24 mm, maka kita harus menambahkan D tambah 3 mm. Untuk di sini nanti ya, D lubang bautnya, D lubang baut ini itu adalah nilai D tambah 2 ya. Nah, lubang baut adalah diameter baut ditambah 2. Nah, kalau yang ini diameter baut ditambah 3 ya. Pada SNI 1729 pasal 10.2.1.2 pada suatu potongan jumlah luas lubang tidak boleh melebihi 15% dari luas penampang utuh, sehingga luas neto penampang batang tarik tidak boleh diambil lebih besar dari 85% luas brutonya. Jadi ini adalah suatu syarat di SNI yang menyatakan nilai AN harus dibatasi oleh beberapa syarat tersebut ya. Nah, jadi kalau bisa dijabarkan dalam rumusan yang nomor 3 kalimat nomor 3 ini adalah AN itu lebih kecil atau sama dengan 85% nilai AG. AN adalah luas neto, AG adalah luas bruto ya. Nah, ini contoh soalnya. Coba perhatikan. Nah, saya mau lihat dulu deh mahasiswanya sebelum contoh soal apakah masih ikut kuliah atau belum. Ada 22 orang mahasiswa yang ikut sekarang. Saya coba tes dulu benar-benar ikut kuliah atau tidak. Ada Jani Simanjunta, ada Mayori, ada Dandi, Umi Mahrani, nggak ada. Umi kemana Umi ini? Charlin Hutasoid. Nah, ini saya nih kayaknya. Charlin Hutasoid nggak ada. Ahmad Alwi. Ada. Roni ada. Justinus ada. Dumaria ada. Iwan ada. Suci. Dandi. Kemudian Perdiojes. Bagas. Masih tetap di... Waduh, asiknya belajar ya di dekat Saung ya. Krisela, Herianto, Ahmad Alwi, Rahim Afdal, Ariel udah mandi, Ariel? Tutup ya Ibu Teguh. Oke, Herianto ada? Ada, Bu. Oke, jadi sekarang kuliahnya sih kalau online ya nggak kelihatan udah mandi atau belum, udah ready atau belum, pokoknya nampang jadi depan Zoom meeting ya. Oke, gak apa-apa, yang penting hadir apapun kondisinya ya kan. Nah, Ibu lanjutkan, kita akan bahas contoh soal ya. Contoh soal, hitunglah luas neto atau AN dari batang tarik berikut ini.
Baut yang digunakan diameternya adalah 19 mm. Jadi baut yang mana? Baut yang ini, yang lingkaran kecil ini kita sebut sebagai baut ya. Kemudian lubang dibuat dengan metode pancing. Artinya ini menyatakan bahwa lubang baut ini akan mempengaruhi nanti nilai AN-nya ya, nilai luasan neto dari si penampang. Oke, coba kita lihat bagaimana pengaruhnya. Ya, jadi ini ada suatu batang, kita kasih gaya tarik, batangnya adalah pelat 6 kali 100 meter. Jadi ini adalah tingginya 6, lebarnya adalah 100 mm. Kemudian di tengahnya ada lubang baut yang diameternya 19 mm. Ditanya adalah luas neto atau AN-nya. Oke? Kita cari dulu luas kotor atau agros. Agros adalah luasan keseluruhan dari penampang tanpa kita kurangi dengan adanya pengaruh lubang atau luasan lubangnya. Maka luas kotor adalah AG sama dengan, ya tinggal kita kalikan karena ini persegi panjang berarti adalah tinggi kali lebar ya. Tingginya 6 kali lebarnya 100, kita peroleh luas kotornya adalah 600 mm persegi. Kemudian kita lihat lebar lubang. Lebar lubang adalah 19 tambah 2 ya. Nah, berarti lebar lubang itu adalah 19. 19 apa tadi? Diameter daripada baut. Kita tambahkan dengan lubang dibuat akibat metode pancing sehingga ada 2 mm ya. 2 mm kelebihannya pada lubang tersebut. Jadi 19 tambah 2 sama dengan 21 mm. Ini dari mana sih rumusnya kalau bisa ditambah 2? Ini dia. Jadi kalau kita pakai diameter tadi 19, maka itu adalah yang pasal 1. Nah, 19 kecil dari 24 mm, ya, maka kita guna, ini maka ya, bukan tanda besar maka, lubang kita ya, adalah diameter dari lubang ditambah dengan 2 mm, faktor toleransinya. Ini dia, diameter lubang ditambah dengan 2 mm faktor toleransinya. Maka kita peroleh 21 mm. Oke, selanjutnya kita tentukan AN atau aneto. Itu rumusnya adalah AN sama dengan AG, agros dikurang lebar lubang, ya, kita kalikan dengan tebal pelatnya, ya. Nah, agros itu rumus awalnya adalah ini, aneto, ini aneto ya, aneto itu AG kurang lebar lubang kali tebal pelat. Sebenarnya rumusan ini asalnya dari sini ya. AN sama dengan agros kurang jumlah lubangnya 1, tadi kan ada 1, kita kalikan dengan diameter lubang bautnya, tadi diameter baut ditambah dengan 2 ya. Kemudian kita kalikan dengan P adalah di tebalnya ya. Nah, tebal pelat. Maka kita masukkanlah satu persatu. AG-nya kita peroleh tadi 600 mm persegi, ini 600. Kita kurangi dengan jumlah lubangnya 1, oke, tidak disebutkan di sini, tidak apa. Dalam kurung lebar lubang 6 ya, kali tebal pelatnya. Tebal pelatnya adalah 6 ya. Kemudian lebar lubangnya adalah 21. 21 dari sini tadi. Sehingga kita peroleh luasan neto adalah 474 mm persegi. Nah, nilai ini 474 mm persegi ini lebih kecil daripada 85% AG. Ya, dimana kalau kita cari 85% kali 600 itu nilainya adalah 510 mm ya. Nah, sehingga tadi untuk rumus yang ini AN kecil sama dengan 85% AG, ini syarat yang ketiga ini ya, ini sudah terpenuhi. Kita perolehlah luas netonya adalah 474 mm persegi. Kalau sudah dapat luas neto, sebenarnya yang kita butuhkan selanjutnya nih ya, aneto, kita mencari lagi berapa nilai U untuk mendapatkan luas penampang efektif atau AE ya. Ini untuk yang nomor 2. AE untuk apa AE tadi? AE digunakan untuk mencari kapasitas penampang batang tarik akibat fraktur dari luas penampang di sambungan atau PN ya. PN ini sama dengan FU kali AE. Jadi AE yang ini dapatnya dari AN kali U. AN yang ini dapatnya dari AN sama dengan AG kali N kali D lubang baut kali T. Ini contoh soalnya untuk mencari AN ya. Ini kalau seandainya penampangnya adalah persegi panjang.
Kalau kita nanti punya penampang bukan persegi panjang, silakan Anda lihat pada tabel profil baja ya. Pada tabel profil baja itu sudah ditentukan berapa luasan penampang. Jadi tinggal kita masukkan saja di dalam rumusan yang mau kita tentukan. Ya. Kemudian Anda lihat ini yang dimaksud dengan luasan neto ya, luasan neto kalau kita punya penampang ini 3 dimensi ya. 3 dimensi, kemudian kita punya penampang 3 dimensi bentuknya pelat, lalu di tengahnya ada lubang ya. Ada lubang di tengahnya ini seperti soal ini tadi ya. Kemudian ada bagian nomor 1. Nomor 1 ini adalah kondisi di mana leleh jauh dari sambungan. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah kondisi di mana fraktur terjadi pada sambungan. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa namanya itu yang nomor potongan nomor 1 dan 2 ini dijelaskan lebih lanjut di gambar sebelah kanan ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di sini ada suatu faktor DH di mana DH ini adalah besarnya lebar lubang setelah kita tambahkan faktor toleransi tadi nilainya 2 atau nilainya 3 tersebut ya, nilai DH. Nilai DH diberikan dalam tabel J33M SNI 1729 ya. Ini silahkan Anda buka, ini bukunya ada ini ya. Jadi ini buku kod atau buku peraturan struktur baja yang bisa kita download. Oke. Nah, kita lihat pada nomor 1 ini kalau kita potong dia kayak gini nih. Jadi persegi panjang aja di mana ada T yaitu tebalnya, kemudian ada B yaitu apa namanya itu kita bisa bilang tinggi deh kalau di sini ya, tingginya, tinggi penampangnya. B kali T itu adalah agros. Jadi penampang 1 ini dari penampang 1 potongan 1 kita bisa menentukan AG atau A gross. Sedangkan dari penampang 2 kita bisa menentukan AN yaitu A neto ya. A neto di mana A neto adalah AG agros dikurangi DH tambah 2. Kalau misal diameternya kecil daripada 24 ya pakai tambah 2. Kalau besar dari 24 tambahnya 3 di sini. Maka DH tambah 2 kita kalikan dengan T ya. T adalah tebal daripada penampang. DH adalah ya berapa jarak lubang ditambah faktor toleransi. Kemudian ada di sini B ya. Nah, AN sama dengan AG kurang DH tambah 2 kali T. AG adalah B kali T ya. Nah, kira-kira beginilah untuk mencari nilai-nilai luasan yang diperlukan untuk mencari kapasitas batang tariknya. Yang ini contoh bentuk bentuk sambungan baut ya. Sambungan bautnya nanti ditaruh di sini nih. Oke, kemudian ada bentuk-bentuk lain ya. Nah, kalau yang seperti ini ya ada 3 lubangnya, bisa jadi ada 3 lubangnya. Kalau misalnya ada 3 lubangnya seperti ini, maka untuk menentukan berapa nilai AN-nya kita perlu memvariasikan apa namanya itu posisinya ya. Jadi posisinya bisa saja pada potongan AB, jadi garis lurus ini. Bisa saja dia di sini, bisa aja dia di sini potongannya ya. Kalau misalnya di potongan yang lain, maka itu akan kita jumlahkan atau kita kumulatifkan ya. Luas neto efektif sama dengan luas penampang AB dikurangi dengan luas lubang yang ada ya. Jadi luas penampang AB luas keseluruhannya, luas lubang adalah luas yang mengenai potongan ini. Potongannya aja ya. Nah, kalau misalnya potongannya kayak B, nomor B ini ya ada 6 potongan, ada 6 lubangnya, maka kita sesuaikan rumus ini berdasarkan lubang yang ada ya. Jadi kalau potongan A itu mulai dari atas, kemudian memotong lubang yang ini, kemudian dia zigzag nih atau dia miring sampai ke lubang C. Ini adalah potongan AC ya. Kemudian ada satu lagi potongan ya. Potongan AB adalah tarik dari atas, kemudian mengenai lubang yang ini juga, lalu turun ke bawah sampai ke potongan B seperti itu. Nah, kita lihat shear lag. Shear lag ini yang mana sih? Shear lag ini adalah suatu faktor yang kita gunakan untuk menentukan luas penampang efektif. Nah, ini dia U. Ya, kalau tadi AN, kalau yang sekarang ini U yang kita cari. Nah,
Ya, masalah sambungan pada batang tarik. Nah, ini dia sifatnya akan memperlemah batang tersebut. Jadi kalau misalnya ada lubang di situ, maka lubang tersebut akan memperlemah batangnya. Makanya faktor memperlemahnya itu kita masukkan di dalam rumus kapasitas penampang ya. Nah, efisiensi sambungan merupakan fungsi dari yang pertama ada aktivitas material ya. Nah, atau itu adalah kekuatan suatu material dalam bolak-balik jika dikasih suatu beban ya. Kemudian jarak antar alat pengencang ya. Kemudian konsentrasi tegangan pada lubang baut yang sering disebut dengan istilah shear lag. Jadi shear lag timbul jika suatu komponen struktur tarik hanya disambung pada sebahagian saja. Nah, contohnya ini. Jadi ada suatu pelat, kemudian kita satu pelat ini kita sambung pada suatu bagian saja. Jadi yang ini ada bagian kaki yang bebas, yang ini ada bagian kaki yang tersambung. Ini bebas bagian kakinya, yang ini bagian tersambung. Jadi hanya disambung pada sebagian saja. Ini dia sambungannya hanya berada pada sisi ini saja. Maka akibatnya apa? Akibatnya akan memperlemah batang tersebut ya. Memperlemah sehingga kita harus memasukkan faktor shear lag-nya ya. Kita tadi punya rumus AE sama dengan U kali AN, di mana U adalah faktor shear lag, AN adalah luasan penampang efektif ya. Oke. Nah, lalu berapa sih nilai U? Nilai U adalah reduksi, yang mana nilainya adalah 1 dikurang X bar. X bar adalah jarak eksentrisitas dari batang dibagi dengan L. L itu adalah panjang daripada batang atau panjang dari sambungan dalam arah gaya tarik. Dan ini nilainya kecil sama dengan 0,9. Jadi nggak ada nilainya yang 1. Jadi faktornya sendiri itu kan sifatnya mengurangi. Nah, rumusan U sama dengan 1 kurang bar per L ya, berlaku untuk sambungan baut dan las ya, tapi tidak berlaku untuk pelat dan hollow structural section. Oke. Nah, ini ya. Umi ambil momen. Ini satu. Ambil mochi yang ambil. Nah, untuk luas penampang efektif yang tadi AE sama dengan AN kali U ya. Nah, saya sudah bahas nilai U-nya datang dari mana. Sekarang nilai AN-nya lagi. Sebenarnya sih bolak-balik. Gue harus sebenarnya mengurutkan ini sih nantinya. Ya, apabila gaya tarik disalurkan hanya oleh baut, AN luas penampang bersih terkecil antara potongan 1, 3 dan potongan 1, 2, 3. Jadi nilai AN itu ya kalau misalnya ada lubang dan lubangnya itu lebih daripada 1, ada beberapa lubang dan posisinya juga bermacam-macam, ada posisi zigzag, posisi sejajar gitu ya. Maka nilai AN-nya tergantung dari potongannya. Oke, nilai AN-nya tergantung dari potongannya. Ibu minta waktunya sebentar 1 menit untuk mengamankan kurcaci Ibu ya. Luas penampang itu luas penampang bersih atau AN itu adalah luas penampang yang berada pada potongan ya. Potongannya bisa potongan 1/3. Misalnya ini contoh ya. 1/3 yang mana potongan 1/3 itu adalah dari lubang nomor 1 ke langsung lubang nomor 3. Nah, ini dipotong sehingga kita dapat potongan 1/3. Maka luas netonya adalah luas neto hanya yang untuk potongan 1/3 saja. Oke. AN sama dengan rumusnya adalah AG kurang N kali D kali T. Rumus N kali D kali T karena kita lihat bentuk potongannya adalah sejajar nih. Bentuk potongannya sejajar sehingga potongannya sejajar. Jadi lubang-lubangnya ini sejajar sehingga rumusannya adalah AG kurang N kali D kali T. Nah, apabila kita punya lubang-lubang yang zigzag bentuknya atau tidak sejajar yang akan kita buat menjadi potongan seperti potongan 1, 2, 3 ya. Jadi mulai dari sini kemudian dipotong ke lubang 1, terus lanjut ke lubang 2, lanjut ke lubang 3. Jadi potongannya seperti ini ya. Maka untuk potongan 1, 2, 3 luas netonya adalah AG, agrosnya ya, dikurang N kali D kali T ditambah, nah ini karena dia zigzag ada lagi tambah rumusnya ya, sigma S kuadrat T per 4
U. Oke, kita lihat satu-satu. AG adalah agros. Jadi agros adalah ini nanti ya kita kalikanlah nilai lebar plat, kita kalikan dengan tinggi platnya. Kurang N, jumlah lubangnya. Jadi untuk potongan 1, 2, 3, berapa jumlah lubangnya? Kita hitung. Ada 1, 2, 3. Selanjutnya kita kalikan dengan D. D adalah diameter lubang. Bukan diameter baut ya, tapi diameter lubang. Diameter lubang adalah diameter baut ditambahkan dengan 2. Kalau diameternya kecil dari 19 dan 3 kalau diameternya lebih besar daripada, bukan 19, 24. Sorry. Kemudian ada nilai T di sini. T adalah tebal penampang ya. Tambah sigma S kuadrat T. S adalah jarak. Ya. Jarak antara ya, lubang 1 ke lubang 2. Ya, nanti lubang 2 ke lubang 3. Nah, itu dia S. Nah, jaraknya jarak horizontal. Ini S, jarak horizontal. Kemudian kita kalikan dengan T. T adalah tebal penampang. Dibagi dengan 4 kali U. U adalah jarak vertikal dari lubang. Jarak vertikal antar lubang. Kalau 1 ke 2 berarti ini U1. 2 ke 3 ini berarti U2. Seperti itu. Ini ada tanda sigma di sini. Berarti kita harus menjumlahkan nantinya ada beberapa S kuadrat T per 4U untuk 1, kemudian tambah S kuadrat kali T per 4U untuk yang kedua, seperti dan seterusnya ya. Nah, dalam satu potongan jumlah luas lubang tidak boleh melebihi 15% luas penampang untuk catatan. Dalam satu potongan jumlah luas ya ini sama sih ya. Ibu lupa hapus ini. Nah, ini untuk mencari nilai AN-nya. Oke, berarti ini AN kali U. U-nya adalah 1 kurang X bar per L. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan U nih. Koefisien reduksi penampang U akibat shear lag. Ya. Berapa sih nilai U itu? U adalah 1 kurang X bar per L. Sekarang kita lihat X barnya. Ini kan X bar per L. 1 kurang X bar per L. Dan nilainya harus kecil dari 0,9 ya. Yang mana X bar? X bar adalah jarak eksentrisitas. Jarak eksentrisitas itu misalnya kalau kita punya penampang ini ya, ada satu pelat kemudian disambung, di sini sambungannya, maka jarak itu adalah jarak horizontal ya. Dari sisi apa namanya itu pangkal pelat ini ya sampai ke bagian titik ya di mana garis beratnya setengah penampang siku dan pelat. Dan nilai X-nya adalah yang kalau bisa lihat sampai pada batas penyambungan plat yang berikutnya. Ya, ini X barnya, ini X barnya ya. Ini X bar untuk profil siku. Oke, kemudian ini nilai X bar yang lain. Anda bisa nanti apa namanya itu cari di sini juga ada nilai X barnya. Lanjutkan lagi ya tadi nilai X bar ya. X bar itu tergantung dari penampangnya. Jadi penampangnya berbeda, maka nilai X barnya juga berbeda-beda. Salah satunya mencari nilai X bar ini ditentukan di SNI ya. Nah, X bar adalah jarak dari pangkal pelat utama ke suatu bagian yang merupakan setengah dari titik berat penampangnya atau yang ini nih nilai X barnya. Nah, kalau ini dia nilai X barnya. Ini nilai X bar ini juga ada di dalam tabel profil baja sebenarnya ya. Oke. Kemudian yang mana sih nilai panjang sambungan dalam arah gaya tarik atau nilai L ya yang kita gunakan untuk menghitung nilai U. L itu ya adalah jarak dari titik baut titik tengah baut pertama sampai titik tengah baut yang berikutnya. Nah, ini dia nilai L atau panjang sambungan. Ini juga nilai panjang sambungan. Oke, kalau sambungan kita adalah welded atau las, maka panjang sambungannya sudah bisa ditentukan berapa sih panjang las tersebut ya. Nah, panjang sambungan atau panjang panjang sambungan baut atau panjang sambungan dari welded atau las. Nah. Masalah shear lag ini alat sambung las tergantung kepada elemen penyambung, yaitu tergantung pada plat dan bukan platnya, kemudian tergantung pada arah las terhadap gaya tarik ya, memanjang dan lebarnya. Oke,
alat sambung las, ada 3 macam kondisi yang dijumpai ya, bila gaya tarik disalurkan hanya oleh las memanjang ke elemen bukan pelat atau oleh kombinasi las memanjang dan melintang ya, ini ada pada pasal 10.22 SNI 1729, maka nilai AE atau A efektif itu sama dengan A grossnya. Ya, jadi nggak perlu dicari lagi nilai AN dan U-nya. Kalau gaya tariknya tidak disalurkan hanya oleh las memanjang. Nah, kemudian yang kedua, bila gaya tarik disalurkan oleh las melintang saja, ini pada pasal 10.23 SNI 1729, maka nilai AE itu sama dengan luas penampang yang disambung las dengan U sama dengan 2. Kemudian, bila gaya tarik disalurkan ke elemen ya pelat dengan pengelasan sepanjang kedua sisi pada ujung pelat, atau pasal 10.24 SNI 1729, maka AE sama dengan U kali A gross ya. Karena tadi apa, kalau las itu kan nggak ada lubangnya, maka nggak ada aneto, sehingga yang mempengaruhinya adalah A grossnya itu sendiri ya. Kemudian di mana untuk 1 lebih besar sama dengan 2W, U sama dengan 2. Untuk 2W ya, kecil dari, bukan 1 ini L, maaf. 2W kecil besar dari L, besar sama dengan 1,5W, maka U sama dengan 0,87. Untuk 1,5W besar sama dengan L, besar sama dengan W, maka U sama dengan 0,75. Di mana L itu adalah panjang pengelasan, yang ini tadi ya. Ini panjang pengelasan, kemudian W adalah lebar pelat atau jarak antara sumbu pengelasan. Lebar pelatnya W. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah tahanan tarik rencana dari profil siku 50 kali 50 kali 5. Jadi profil sikunya ini ya, 50 kali 50 dan tebalnya 5. Yang dihubungkan pada suatu pelat buhul, ini pelat buhulnya, yang ini pelat buhulnya. Seperti pada gambar berikut, mutu bajanya adalah BJ37. Kalau BJ37, maka FY kita adalah, berapa FY-nya? Coba lihat lagi FY-nya. Di awal ya, BJ37 FY-nya adalah 240, kemudian FU-nya adalah 370 ya. Nah, ini agak salah nih dikit di sini. Kalau di sini FY-nya, AG-nya, oh ini udah benar. FY-nya dari data BJ37, maka kita akan memasukkan nilai FY-nya adalah 240 MPa, ya, tadi yang di tabel, dan FU-nya adalah 370 MPa. Oke, ini dari BJ37. Oke, nah kemudian kita buat gambarnya, nggak ada gambar pelat, 50 kali 50 kali tebalnya 5, kemudian ada end plate-nya ini atau pelat buhulnya. Kemudian X-bar-nya ini adalah 14 mili, lihat dari tabel profil baja ya. Nah, nilainya ada di tabel profil baja, nilai X-bar-nya. Kemudian AG-nya, agrosnya juga ada di tabel profil baja 480 mm persegi ya. Tabel profil bajanya itu, ini yang perlu saya tampilin sebenarnya. Tabel profil bajanya, ntar deh terakhir tabel profil baja. Nah, kemudian kita lanjutin dulu ya. Ini X-bar-nya 14 mili, dapatnya dua-duanya dari tabel profil baja. Nah, oke, kita jawab. Yang ditanya itu adalah tahanan tarik rencana ya. Tahanan tarik rencana berarti ada kondisi lele, ada kondisi fraktur, dan sebenarnya satu lagi ada kondisi gitar blok. Tapi karena kita belum pelajari, dua aja dulu, kondisi lele dan kondisi fraktur ya. Nah, kita jawab. Karena pada ujung profil siku juga terdapat sambungan las, maka nilai U harus dihitung berdasarkan persamaan 1 kurang X-bar per L kecil sama dengan 0,9. Kita lihat. Nah, kita cari kapasitas rencananya sekarang. Kapasitas rencana pada kondisi yang pertama, yaitu kondisi leleh. Pi kali TN ya sama dengan Pi kali AG kali FY, di mana Pi itu adalah Pi ini ya. Pi ini karena dia tarik. Nah, ini tarik tadi di awal. Tarik. Nah, tarik nilainya adalah, mana ya? Nih, 0,9 ini.
Yang ini, ambil nilai Pi ini 0,9 karena kekuatannya pada kondisi pertama, yaitu lele yang jauh dari sambungan. Oke. Nah, setelah kita menentukan nilai Pi, ini tadi ya, nilai Pi 0,9, kita kalikan dengan agros. Agrosnya berapa? Ini dari tabel profil baja diperoleh 480 mm persegi. Kita kali lagi dengan FY atau F yield-nya. F yield 240 MPa dari mutu baja BJ37. Kita perolehlah PTN-nya 10,368 ton. Nah, kita dapatkan kondisi lelenya ya. Jadi kekuatan penampangnya adalah 10,368 ton. Nanti kita tinggal bandingkan dia dengan beban ultimate-nya. Oke. Nah, yang kedua, kondisi fraktur. Untuk kondisi fraktur rumusannya apa? TN sama dengan AE kali U ya. AE kali nih kondisi fraktur nih. Kita balik kondisi fraktur. Nah, ini dia kondisi fraktur ya. TU-nya atau TN-nya atau PN-nya itu adalah FU kali AE. FU-nya adalah F ultimate, AE-nya adalah A efektif. Nah, oke ya. AE kali FU. Kita kalikan dengan faktor reduksi nantinya. Oke. Faktor reduksinya, lihat di bab sebelumnya itu, bukan di bab sebelumnya, di pembahasan sebelumnya untuk fraktur nilainya adalah 0,75. Kemudian AE-nya atau efektifnya adalah 345,6 ya. Efektifnya 345,6. Ini dapatnya AE-nya dari mana? AE-nya adalah AN kali U ya. Nah, kemudian kita U-nya yang ini dari 0,72 ini. Nah, kita kalikan dengan nilai AN-nya. Kemudian kita kalikan dengan FU, FU-nya adalah 370. Diperolehlah nilainya 9,59 ton. Maka tahanan tarik rencana dari komponen struktur tersebut adalah 9,59 ton. Jadi ambil yang paling kecil dari nilai yang kedua ini lalu dibandingkan dengan si bebannya. Nah, itu dia. Kalau misalnya untuk nah, itu ya. Selanjutnya kita lihat koefisien reduksi penampang U akibat shear lag. Nilai AE ini ya, jika ada suatu siku atau siku ganda, maka AE-nya adalah 0,85 kali AN. Kalau ada suatu siku atau siku ganda yang bentuknya seperti ini, ya, maka AE-nya adalah 0,75 kali AN. Nah, kemudian kalau profilnya kanan, AE-nya adalah 0,85 kali AN. Kalau misalnya dia profilnya WF, ya. Nah, ini AE-nya ditentukan dari rumus yang awal, yaitu AE sama dengan AN kali U-nya, ya. Nah, kalau misalnya ini tadi ya soalnya, yang ini tabel profil, nah ini dia, tabel profilnya yang mana sih? Ini tabel profilnya nih, jadi pada tabel baja, untuk baja siku sama kaki ya, siku sama kaki profilnya kayak gini, kayak huruf L, maka kita ambil nih, tadi 50 kali 50 kali 5, maka dia mempunyai nilai E-nya 1,4, nah, kemudian dia punya nilai, apa namanya itu, sudah nilai E-nya ini 1,4 ya, 1,4 cm. Nah, ini dia 1,4 cm. Nah, kemudian kita jadikan dia milimeter, maka jadi 14 mm. Kemudian satu lagi datanya adalah gross. Gross adalah luas penampang kotornya. Luas penampang kotor itu kita bisa peroleh dari, nah ini AG 480 mm, kita bisa peroleh dari ini. Nilai A, ini A ya. cm persegi, 4,8 cm persegi sama dengan 480 mm persegi. Oke, ini kira-kira bentuk tabel profil baja. Tabel profil bajanya bisa juga Anda lihat di buku bagian paling belakang di lampiran, itu ada tabel profil baja, ataupun Anda bisa download di internet, itu misalnya dari produsen baja, Krakatau Steel, dia mengeluarkan tabel-tabel profil baja yang sudah pasarannya. Nah, ini untuk
tadi ya, tipe WFB per H besar dari 2/3, ini untuk B per H-nya besar dari 2/3 untuk total WF induk. Nah, ini AI-nya adalah 0,9 kali AN. Nilai U untuk berbagai macam tipe sambungan. Nah, ada contoh soal 2. Saya akan bahas satu contoh soal 2, contoh soal 3, 4 nanti, dan geser box itu minggu depan kita bahas. Saya bahas lagi satu contoh soal ini ya. Nah, tentukan aneto minimum dari batang tarik berikut. Diameter baut adalah 19 mili dengan tebal pelat adalah 6 mm ya. Nah, jadi bentuk pelatnya seperti ini. Jadi dipotong nih pelatnya, kita ambil potong bintangnya. Ada 4 lubang A, B, C, D. Dia punya jarak, kalau jarak horizontal tadi adalah nilai S ya. Berarti ini S1, ini S2. Kalau jarak vertikal itu kita sebut dengan U ya. Jadi U1, U2, U3, dan U4 ya. Kemudian kita buat dia beberapa potongan. Yang pertama adalah potongan AD. Jadi lurus ke sini ya. Lurus begini saja. Nah, ini gambarnya seperti ini kalau kita potong. AD. Nah, potongan yang kedua kita buat zigzag mulai dari A ke B terus ke D. Jadi potongannya akan bentuknya seperti ini. Dan potongan ketiga itu juga zigzag, bukan zigzag ya. Potongan ketiga ini dia diagonal, mulai dari A, terus ke B, terus ke C. Jadi diperkirakan faktornya akan terjadi pada bidang-bidang tersebut. Nah, faktor bisa terjadi pada bidang AD, potongan AD bisa terjadi pada potongan ABD, bisa terjadi pada potongan ABC. Ya, di sini kita tentukan berapa sih luas neto dari penantang tersebut. Ya. Nah, kita lihat dulu luas kotor AG-nya 6, itu adalah tebal pelat. Kita kalikan 60 tambah 60 tambah 100 tambah 75. Ini adalah tinggi dari pelatnya. Kita peroleh 1770 mm persegi. Kemudian kita cari lebar lubang. Tadi diameter yang digunakan adalah 19 mili, yang di atas ini ya, 19 mili. Maka kita tambahkan dengan faktornya 2 ya. Kita perolehlah lebar lubang 21 mili. Untuk potongan pertama, berapa luas netonya? Karena dia potongannya sejajar lubangnya, ya ini sejajar ya lubangnya, maka kita pakai rumus awal, yaitu AN sama dengan AG kurang N kali D kali T. AG itu adalah agros, tadi 1770, dikurangnya dengan 2 jumlah lubang. Kita lihat potongan AD, lubangnya ada 2, 1, 2. Atau kita bisa lihat di sini, 1, 2. Kemudian kita kalikan dengan lebar lubang, itu nilainya 21. Kita kalikan dengan 6. 6 ini adalah tebal dari pelat kita, tebal pelat kita 6 mm. Kita peroleh AN-nya adalah 1518 mm persegi. Lalu potongan ABD, ya, kita lihat potongan A, B, D, ini adalah potongan zigzag, maka rumusnya harus kita pakai yang sigma S kuadrat T per 4U. Oke, kita lihat. AN-nya tadi AG 1770, kita kurang N-nya, jumlah lubangnya 1, 2, 3. 3 lubang, kita kali dengan lebar lubangnya 21, kita kalikan dengan tebal pelat. Oke, 6. Kita tambahkan 55. Ini adalah S kuadrat atau jarak horizontal dari lubang A ke lubang B. 55 kuadrat kalikan dengan 6. 6 adalah tebal pelat. Per 4, ya, 4 kali 60. 60 adalah jarak dari ujung plat atas ke titik tengah dari lubang, ya, 60. Maka 60 ditambah, ini baru 1 lubang ya, karena kita akan lihat bukan lubang ya, maksudnya pengaruh jarak ini. Jadi ini ada bagian 1, ini ada bagian 2. Bagian 1 sudah kita cari, kemudian kita lihat lagi bagian 2 ini. Bagian 2-nya adalah S kuadrat. Berapa sih jarak yang kedua ini? Tadi kita lihat ABD, B ke D sekarang ya. B ke D itu dia punya jarak S-nya masih tetap 55. Ya, ini ya. B ke D, maka S-nya 55. 55 kuadrat kalikan dengan tebal plat 6 dibagi 4 kali 100. Nah, untuk 100-nya ini dari mana? 100 adalah yang ini.
Ya, 100 adalah ini jarak antara pusat lubang B ke pusat lubang D, 100. Maka kita peroleh AN-nya adalah 1513 mm persegi. Kita lanjutkan potongan ABC, ya, AN sama dengan AG, ini yang sama tadi, cuma yang ini beda ya. Nah, potongan ABC, yang mana potongannya? A, B, C. Nah, A, B, C, oke? Nah, yang A ke B dulu kita lihat. A ke B jarak S-nya adalah 55, ini kita kalikan dengan 6 tebal plat bagi 4, ya, kali dengan 60. 60 adalah jarak vertikal dari A ke B, 60. 60 ini ya. Kemudian dari B ke C. B ke C jarak horizontalnya adalah 50 atau S-nya adalah 50. S2-nya 50 kuadrat kali 6 dibagi 4 kali jarak B ke C adalah yang vertikal 100. Maka kita peroleh potongan ABC adalah 1505,125 mm persegi. Sekarang kita periksa syarat terhadap syarat. Periksa terhadap syarat AN kecil sama dengan 0,85 AG ya. Nah, 0,85 AG adalah 0,85 kali 1770, kita peroleh 1504,5 mm persegi. Jadi A minimumnya, AN minimumnya ambil 1504,5 mm persegi atau yang paling kecil dari nilai keseluruhannya ya. Nah, ini tadi 1518, 1513, 1505,125 ya. Sedangkan nilai kita itu harus lebih kecil daripada yang ini ya. Nah, 1504 ya. Nah, karena harus lebih kecil daripada 1504, sedangkan semua nilainya di atas 1504, maka AN minimum yang digunakan adalah si 0,85 kali AG atau 1504,5 mm persegi. Baiklah adik-adik, ada pertanyaan sampai